Halo semua, di sini Cinta sedang bersama Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee. Sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Zalfa Aurelia selaku Vice President for External Affairs, dan aku Daniel Anes Rimo sebagai National Officer on Human Rights and Peace. Dan di sini aku sama Anes bakal menjadi moderator untuk video kali ini. Dan di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Mbak Rima dari Mercy selaku Manajer Operasional Mercy. Dari kami ingin bertanya terlebih dahulu, dan mungkin dari Mercy bisa menjelaskan sekiranya Mercy itu organisasi apa dan bergerak di bidang seperti apa. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman CINSA. Jadi Mercy itu adalah NGO, kepanjangan itu Medical Emergency Rescue Committee. Walaupun namanya bahasa Inggris, tapi kita asli dari Indonesia. Para pendirinya adalah dari mahasiswa dan dokter-dokter FKUI dulunya. Mercy berdiri pada tahun 1999, merupakan NGO yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis. Nah, untuk korban perang, konflik, dan bencana alam. Jadi memang area kerjanya Mercy berfokus pada 3 area itu. Saat ini kita udah mengirimkan ratusan misi ya ke berbagai wilayah baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan salah satunya wilayah menjadi wilayah misi kemanusiaan jangka panjangnya Mercy adalah jalur Gaza Palestina. Mercy sudah berkiprah di wilayah ini sejak 2009 atau udah sekitar 14 tahun ya di sana. Dan mungkin sedikit informasi juga bahwa keanggotaan Mercy itu bersifat relawan. Jadi banyak dokter-dokter, baik dokter spesialis, dokter umum, teman-teman perawat, bidan, dan maupun teman-teman dari non medis juga ya, itu menjadi relawan Mercy. Dan kerelawanan di Mercy itu unpaid volunteers, jadi tidak dibayar, tidak digaji. Mereka semua punya pekerjaan di luar dan mendedikasikan waktu keahliannya itu di Mercy. Biasanya kita sebut di Mercy itu sebagai jihad profesi. Mungkin itu gambaran tentang Mercy. Oke, berarti Mercy ini juga merupakan organisasi yang bergerak di kegawat darurat medis dan terutama perang nih. Dan kali ini kan kita juga akan, tujuan dari video ini untuk dapat mengupdate atau memberitahu informasi terkini terkait kondisi agresi dari Israel ke Palestina. Nah, untuk pertanyaan pertama dulu nih untuk Mbak Rima, mungkin boleh sharing ataupun memberikan informasi terbaru terkait bagaimana sih kondisi agresi yang terjadi saat ini, karena memang sudah cukup lama ya, dari 7 Oktober dan sekarang sudah akhir November. Iya, betul, ini agresi dan mungkin bisa kita bilang ini genosida ya, pembantaian massal, karena luar biasa banget dampak yang diakibatkan. Kalau dari jumlah korban secara umum aja di jalur Gaza itu sudah lebih dari, yang meninggal itu lebih dari 15.000 dalam jangka waktu hampir 2 bulan ya, sudah 15.000. Yang luka-luka itu sudah mencapai lebih dari 40.000 orang, dan semua itu menjadi target serangan ya yang dilakukan oleh penjajah Israel, baik pemukiman warga, tempat-tempat ibadah, masjid, dan bahkan ada 3 gereja juga yang menjadi target serangan, sekolah, kampus, bahkan rumah sakit, ambulans, itu nggak ada yang luput dari serangan, termasuk Mercy yang melakukan pembangunannya di lapangan. Rumah sakit Indonesia pun turut menjadi sasaran serangan Israel ya, dan sekarang kondisinya ya udah rusak ya di beberapa bagian, mungkin seperti itu. Nah, alhamdulillah ini kan udah ada gencatan senjata, dan ini udah gencatan senjata masuknya hari ke-7. Nah, besok kita nggak tahu nih gimana, mudah-mudahan bisa terjadi gencatan senjata permanen ya, sehingga ya bantuan bisa masuk full gitu, terus yang luka-luka bisa segera mendapat pertolongan. Karena masih ya, walaupun saat gencatan senjata ini sejumlah bantuan kita lihat masuk, tapi itu masih sangat masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk bisa merecovery jalur Gaza ya secara lebih cepat dan lebih baik. Baik Mbak, mungkin tadi udah dijelaskan juga kalau korban yang berjatuhan sudah banyak, infrastruktur bangunan segala macam udah hancur juga, dan tentunya pasti masyarakat Palestina pasti membutuhkan bantuan. Mungkin dalam hal ini
bagaimana peran Mercy sendiri dalam menyalurkan bantuan atau memberikan bantuan baik dari Indonesia maupun dari sumber manapun kepada masyarakat yang ada di Gaza di Palestina. Iya, jadi kalau untuk jalur Gaza Palestina kita ada 2 program ya. Yang pertama itu program Rumah Sakit Indonesia, itu pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang sudah kita lakukan sejak tahun 2009 sampai saat ini terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ada program kemanusiaan Gaza. Jadi sebelum agresi ini kita ada program rutin tahunan untuk kemanusiaan Gaza, itu seperti saat Ramadan misalnya ya, itu kita memberikan bantuan sembako, bantuan iftar atau makanan berbuka. Lalu nanti ada masa anak-anak masuk sekolah tuh, nah itu kita kasih bantuan paket-paket perlengkapan sekolah, pokoknya mulai dari seragam, sepatu, tas gitu ya. Itu kita bagikan untuk anak-anak di jalur Gaza, khususnya anak-anak dari keluarga syuhada, keluarga yatim piatu, dan keluarga yang membutuhkan gitu ya. Itu lalu, nah ini seperti saat ini masuk musim dingin. Masuk musim dingin itu biasanya kita menyalurkan bantuan paket musim dingin gitu ya, baik ada yang misalnya berupa jaket, selimut kayak gitu, baju hangat lah ya buat mereka. Lalu ada kalau hari raya kurban kita melakukan bantuan kurban juga. Jadi memang ada sejumlah program-program rutin yang ini, dan ketika ada agresi ini tentu lebih banyak masyarakat warga Gaza nih yang membutuhkan banyak sekali ya uluran tangan, baik dari masyarakat Indonesia maupun dari masyarakat dunia, karena rumah mereka sudah hancur. Jadi saat itu seperti contohnya Rumah Sakit Indonesia itu juga selain jadi tempat penanganan korban-korban luka, korban-korban akibat agresi Israel, juga masyarakat sekitar tuh jadi tempat mengungsi. Mereka banyak mendirikan tenda-tenda darurat gitu, tenda-tenda darurat seadanya yang mereka punya, karena memang rumah mereka udah hancur. Jadi sebenarnya kayak yang diobatin gitu misalnya udah boleh pulang, tapi mereka bingung mau pulang kemana gitu. Akhirnya ya karena parkiran di rumah sakit tuh cukup luas, jadi yang kita lihat banyak tenda-tenda ya di sekitar situ, ataupun mereka yang masih bisa bawa mobil ya kayak itu menjadikan mobil itu sebagai rumah juga, diparkir di rumah sakit. Jadi ribuan orang mengungsi di situ, dan itu tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Indonesia, di rumah sakit di sepanjang jalur Gaza memang kondisinya seperti itu. Berarti dari Mercy sendiri sudah ada program tahunan, dan sekarang juga karena agresinya mungkin lebih mencekam, jadi ada suatu program khusus tambahan ya untuk menolong. Iya, jadi saat ini ya alhamdulillah 3 relawan Mercy dari Indonesia itu masih bertugas di sana. Jadi memang selama belasan tahun ini, selama 14 tahun itu kita selalu merolling ya, menugaskan relawan untuk tugas di sana secara rolling. Karena memang kan masuk ke jalur Gaza ini tidak mudah. Kan sebagai daerah wilayah yang diblokade darat, laut, udara, itu sangat ketat. Untuk bisa masuk ke daerah situ sulit banget. Jadi begitu satu tim kita gitu ya, tim relawan kita bisa dapat izin, nah itu dia akan bertugas untuk jangka waktu ya minimal setahun sampai bahkan lebih, ada yang 2, ada yang 3 tahun bahkan lebih, sesuai kebutuhan keahliannya mereka. Misalkan saat kita melakukan pembangunan rumah sakit di tahap struktur gitu ya, atau di tahap arsitektur, itu akan beda tuh relawan yang ditugaskan. Nah mereka akan selesai tugasnya ketika satu tahapan itu udah selesai, misalnya arsitektur rumah sakit udah selesai, dan mereka bisa pulang kalau sudah ada tim pengganti, tim relawan pengganti. Nah saat ini masih ada 3 relawan di sana, dan ya mereka yang kebetulan kita ada wisma di area rumah sakit, di belakang rumah sakit kita ada Wisma Rakyat Indonesia, kita namakan tuh Wisma Dr. Jose Rizal Jurnalis. Beliau yang salah satu inisiator pembangunan rumah sakit ini.
ya sebagai penghormatan ke beliau kita namakan wisma kita, Wisma Dr. Yose Rizal. Jadi itu juga kantor Mercy cabang Gaza. Dari situ kita para relawan, ada yang bertugas di rumah sakit untuk pembangunan, ada yang bertugas untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, 3 relawan yang ada di Gaza ini ya sejak 2 minggu serangan jadi sejak sekitar tanggal 19 Oktober ya, 2 minggu serangan itu mereka mulai ya bergerilya mencari apa saja bantuan, tapi memang yang masih bisa didapat di dalam Gaza. Jadi kita kontak, kita komunikasi dengan pihak manajemen rumah sakit, dengan direktur Rumah Sakit Indonesia, apa-apa yang diperlukan, karena bisa ratusan korban. Ketika baru misalnya malam terjadi serangan tuh ratusan korban tuh datang ke rumah sakit ya dengan berbagai macam luka, tidak hanya korban luka, korban yang meninggal juga bertebaran gitu kan. Nah, relawan ini selalu meminta update ke manajemen apa yang dibutuhkan. Nah, kita kontak ke supplier obat dan alat kesehatan yang memang selama belasan tahun ini menjadi rekanan Mercy untuk penyalur bantuan sebelumnya. Nah, itu jadi relawan dibantu staf lokal, kita datangi itu toko-toko obat, toko-toko alat kesehatan. Walaupun mereka tutup, kita datengin tokonya kalau memang mereka ada stok. Nah, itu yang kita bawa. Jadi baik obat-obatan, alat kesehatan, kadang kemarin itu sampai bor-bor untuk operasi bedah tulang itu kita cari juga, karena memang banyak kasus itu ya mungkin bornya ya rusak atau gimana. Nah, itu diantaranya seperti itu. Terus bahan makanan, minuman, makanan siap saji lebih kita utamakan sih, karena memang warga ya selain untuk tenaga medis, karena tenaga medis yang bertugas di rumah sakit juga mencapai sekitar 800 itu manajemen dan tenaga medis untuk melayani sekian banyak pasien itu. Tentu saja kita kita cari bantuan solar juga untuk genset. Terakhir setelah solar nggak ada, kita cari minyak goreng untuk bahan bakar genset. Yang penting itu rumah sakit bisa beroperasi walaupun mungkin hanya ruang UGD, sementara semua ruang rawat inap lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu gelap gitu. Jadi cuma ruang UGD sama penting ICU gitu ya, ICU, ruang operasi sekali kalau memang ada tindakan operasi itu yang terus dipertahankan, kita pertahankan supaya bisa terus bisa beroperasi ya. Ya situasinya sampai kayak gitu, nggak kebayang mungkin sama kita yang di sini, tapi bantuan apapun ya terus kita upayakan sih dari dalam Gaza. Sambil ini juga tim kita yang untuk tim medis, dokter ortopedi, dokter ortopedi kita ada 3 orang, pokoknya ada 10 semua timnya nih untuk tim awal menunggu izin ya, sedang menunggu izin untuk bisa masuk ke Mesir dan ke jalur Gaza. Luar biasa ya perjuangan Mercy untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina untuk menjunjung tinggi perdamaian dunia. Dan tentunya bukan suatu hal yang mudah ya untuk bisa membantu saudara kita di situasi krisis seperti itu. Nah, mungkin dari Mercy sendiri apakah terdapat tantangan-tantangan tertentu yang ditemukan dalam penyaluran bantuan atau untuk upaya dalam membantu saudara kita di Palestina? Ya memang tantangannya itu utamanya itu memang mengenai perizinan karena di wilayah blokade dan situasinya sangat mencekam gitu ya. Jadi memang agak susah nih ya mendapatkan izinnya. Sebelumnya juga susah juga sih. Memang harus banyak sabar gitu ya, banyak sabar dan kita terus melakukan lobby dan negosiasi baik dengan pemerintah Mesir maupun pemerintah RI, dan kita dorong juga untuk G2G untuk melakukan pembicaraan, karena memang wilayah kerja Mercy sesuai Mercy ini ya memang wilayah kerja itu ya Mercy akan bergerak ketika di situ ada perang, konflik dan bencana alam. Kalau satu daerah itu aman-aman aja ya nggak akan didatengin sama tim Mercy gitu. Tapi karena ini kita ya mungkin teman-teman medis gitu ya melihat begitu korban
berjatuhan begitu banyak, dan tenaga medis di sana juga sudah hampir 2 bulan ini berjibaku ya, yang kadang mereka turut menjadi korban atau keluarga mereka yang jadi korban juga harus menangani juga korban di rumah sakit yang nggak berhenti berdatangan gitu ya. Itu kan tentu terpanggil ya teman-teman relawan. Nah, kita harapkan mudah-mudahan ya insya Allah ini teman-teman ya relawan yang sudah berkomitmen ya untuk dikirimkan ke sana ya segera bisa mendapat izin, kita bisa masuk ke Mesir lalu masuk ke Gaza untuk menyalurkan bantuan tambahan ya, karena kita biasanya memang beli di Mesir seperti ambulans, obat-obatan itu kita beli di Mesir, dibawa masuk ke Gaza. Kita juga selain tim medis, tim divisi konstruksi Mercy juga ada di tim awal ini untuk melakukan penilaian. Ini kan gedungnya udah rusak-rusak ya, kita akan renovasi, kita akan bangun kembali supaya bisa berfungsi seperti sedia kala. Dan sebenarnya sebelum agresi ini kita juga sudah ada komunikasi intens dengan Kementerian Kesehatan di Palestina di sana, bahwa Mercy akan melakukan pembangunan tahap 3 juga sebenarnya untuk rumah sakit, yaitu pembangunan poliklinik spesialis. Jadi yang bangunan utama saat ini akan menjadi khusus rawat inap, untuk rawat jalan poli-polinya itu akan ada bangunan tersendiri di dekat rumah sakit. Tapi ya itu mungkin kita ini dulu, selanjutnya kita akan fokus untuk renovasi bangunan utama dulu. Mungkin sambil dinonton juga oleh masyarakat Indonesia untuk pemuda, mungkin Mbak Rima bisa menjelaskan atau kasih pesan sebenarnya kenapa penting untuk masyarakat Indonesia, mungkin untuk para pemuda, agar tetap konsisten menyuarakan dan bahkan mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina terkait dengan agresi Israel ini. Ya, seperti yang kita ketahui kan, Palestina ini adalah satu-satunya negara di dunia yang masih terjajah ya, yang belum merdeka. Sebenarnya isu ini kan dari dulu ya, dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu juga udah menjadi semangat presiden kita saat itu juga gitu, bahwa ini Palestina ya harus merasakan kemerdekaan seperti halnya negara-negara lain di dunia. Nah, ya Mercy dalam hal ini juga ya ingin berpartisipasi, berkontribusi untuk mewujudkan hal ini. Ya kita Mercy sebenarnya bukan bergerak atas nama Mercy ya, tapi kita atas nama bangsa Indonesia. Kita lembaga yang berfokus dalam bidang medis, kita berkiprahnya itu dalam bentuk pembangunan rumah sakit yang kita harapkan bisa manfaatnya itu bisa, efeknya itu jangka panjang gitu ya, bisa digunakan jangka panjang. Mungkin kalau dulu almarhum Dr. Yose dan tim saat itu, tim awal Mercy yang masuk ke jalur Gaza tahun 2009 lalu mau berpikir mudahnya, udahlah ini dana sekian diserahkan aja dalam bentuk dana atau dibelikan obat-obatan semuanya, udah selesaikan tugasnya gitu. Tapi pimpinan-pimpinan Mercy saat itu, ini kan wilayah konflik perang konflik jangka panjang dan masih terblokade, masih belum merdeka. Gimana nih supaya bangsa Indonesia ini punya sesuatu gitu ya yang monumental, yang bisa manfaatnya itu jangka panjang gitu. Nah, akhirnya ya karena kita bidang medis itu kita sampaikan ya insya Allah Mercy dengan dukungan rakyat Indonesia akan membangun sebuah rumah sakit. Dan memang kita minta sekali kepada pemerintah Palestina saat itu bahwa kita ingin nama rumah sakit ini jangan diganti, tapi memang Rumah Sakit Indonesia. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu tetap namanya Rumah Sakit Indonesia. Ya, mungkin seperti itu. Dan ada satu pesan yang saya ingat juga dari omongan almarhum ya, omongan Dr. Yose, bahwa perjuangan membela Palestina itu adalah perjuangan seumur hidup gitu, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal takut. Jadi ya kata-kata beliau itu ya yang menyemangati teman-teman gitu ya di Mercy, para relawan. Dan alhamdulillah walaupun beliau sudah berpulang gitu ya, masih ada terus ya teman-teman dokter, teman-teman non medis juga, teman-teman engineer, dan mungkin nanti
selanjutnya ada dari rekan-rekan CIMSA ya, kalau udah jadi dokter, jadi spesialis ya. Ini sebagai bentuk jihad profesi ya. Jadi mungkin dari 12 bulan waktu kita gitu, menyisihkan waktu mungkin sekitar 2 minggu atau maksimal 1 bulan tuh untuk ikut misi-misi kemanusiaan gitu, dimana mungkin keahlian kita ya di sini dibutuhkan, tapi di wilayah-wilayah seperti itu tentu akan sangat dibutuhkan juga gitu, sangat berarti. Mungkin sebagai pesan penutup juga di video ini, mungkin Mbak Rima juga bisa bagikan apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda untuk tetap menolong, untuk tetap menyuarakan, untuk tetap membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin ya, karena kita mungkin sebagai satu individu melihat sebuah fenomena yang sangat besar itu rasanya tidak berdaya gitu. Nah, apakah sebenarnya kita tuh bisa melakukan suatu usaha yang dapat berdampak baik secara perorangan maupun kelompok? Ya, pertama mungkin kita bisa terus berisik menyuarakan, karena ini kan bukan masalah Palestina ini bukan masalah agama ya sebenarnya. Ini masalah kemanusiaan, masalah kejahatan terhadap kemanusiaan, genocida, pembantaian, okupasi, penjajahan gitu, yang semua ini ya bertentangan dengan semua nilai aturan-aturan maupun nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi sudah seharusnya kita pastinya lah, setiap yang punya hati pasti melihat ya ini penjajah Israel ini sudah di luar batas kemanusiaan apa yang mereka lakukan gitu ya. Dan kita harus terus ya menyuarakan, mungkin dengan apapun yang kita bisa. Kita punya media sosial, kita menyuarakan itu, kita baik media sosial maupun ya ke komunitas-komunitas itu, kita ke teman-teman kita sendiri, ke keluarga kita sendiri, itu mungkin terus ya berdoa dengan keyakinan kita masing-masing supaya ini bisa segera berakhir gitu ya, dan Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan. Dan mungkin yang terakhir ya kita menyisihkan rezeki kita untuk membantu, karena memang pasca agresi ini akan panjang ya recovery untuk jalur Gaza, dan juga di tepi barat juga mengalami penjajahan. Dan ya mudah-mudahan kita bangsa Indonesia bisa terus membersamai ya masyarakat Palestina, masyarakat Gaza khususnya dalam perjuangan. Ini mereka sedang berjuang ya meraih kemerdekaan. Kita seperti zaman kita bangsa Indonesia dulu ketika masih terjajah, bagaimana kita pahlawan-pahlawan kita dengan gagah berani dulu gitu, mereka ya berjuang dengan mengorbankan harta, jiwa, raga untuk kemerdekaan. Dan alhamdulillah akhirnya ya Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Nah, ini ya mudah-mudahan kita bisa membersamai, mendoakan, bersama-sama berjuang dengan saudara-saudara kita yang di Palestina, dan mudah-mudahan mereka bisa meraih kemerdekaannya dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya tadi juga ternyata banyak ya yang dapat kita lakukan, baik secara individu ataupun mungkin kalau akumulatif lagi lebih bagus lagi ya, seperti tadi berdoa. Mungkin nanti kalau berdoa bersama-sama lebih baik lagi dampaknya, terus menyebarluaskan fakta-fakta yang ada, dan jangan sampai ternyata fakta yang beredar itu malah runtuh gitu, malah bukan fakta, malah mitos-mitos yang akhirnya meredupkan semangat kita untuk membela Palestina, untuk memperjuangkan perdamaian dunia ini. Dan yang terakhir, mungkin sedikit banyak kita juga dapat menyisihkan ya harta kita ataupun uang jajan kita untuk dapat membantu saudara-saudara kita di Palestina, baik dalam bentuk moral maupun material juga, karena tentunya saudara-saudara kita sangat butuh itu.